Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Baiklah, Ibu buka masker dulu ya. Bagaimana hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau semuanya membuang sampah pada tempat sampah. Supaya kelas kita bersih, kita pun akan menjadi semangat untuk belajar. Sekarang Ibu tanya, siapa yang datang paling awal ke sekolah tadi pagi? Fadil. Ibu minta Fadil maju ke depan dan pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa agar pelajaran yang kita sudah lalui akan berguna untuk kita ya. Oke, selesai. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat dan Ibu lihat semuanya hadir ya. Dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita tetap harus menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit, terutama penyakit COVID-19. Yang harus kita terapkan adalah 3M. Yang pertama itu harus memakai masker. Seperti kita lakukan sekarang ini, yaitu kita sudah memakai masker. Tapi Ibu buka ya maskernya. Kalian tetap harus memakai masker. Yang kedua, yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak itu minimal 1 meter dengan teman-teman ataupun sedang berada di kerumunan agar kita terhindar dari COVID-19. Yang ketiga, yaitu rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Untuk membangkitkan semangat belajar kita hari ini, Ibu akan pimpin kita untuk tepuk semangat. Bisa ya? Sekarang semuanya silakan berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semuanya harus tetap semangat. Sekarang kita coba nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tetap berdiri semuanya ya, anak-anak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Contoh sikap nasionalisme di sekolah, yang pertama yaitu kita harus menghormati dan menghargai antar sesama. Kemudian yang kedua, harus mematuhi tata tertib dan aturan yang ada. Ya, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta satu orang untuk membaca cerita. Ya, silakan Aisyah. Aisyah coba buka bukunya halaman 120. Di situ terdapat cerita yang berjudul Bermain Layang-Layang. Ya, silakan Aisyah. Ya, terima kasih Aisyah. Sekarang Ibu akan bertanya tentang cerita yang sudah dibacakan. Siapa yang bermain layang-layang? Siapa yang bisa? Ya, Fadil, siapa tadi? Budi dan Udi. Apakah kalian pernah bermain layang-layang? Sudah tahu kan bentuk layang-layang itu seperti apa? Dan layang-layang itu mempunyai sudut. Nah, hari ini kita akan belajar mengukur sudut pada segi 4 layang-layang dan belah ketupat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, siswa dapat mengidentifikasi sudut pada bangun datar segi 4 layang-layang dan belah ketupat melalui mengamati gambar dan tanya jawab dengan cermat. Yang kedua, siswa dapat menentukan sudut pada bangun datar segi 4 layang-layang dan belah ketupat melalui pengamatan video tentang pengukuran sudut dengan teliti. Dan yang terakhir, siswa dapat menyajikan hasil diskusi pengukuran sudut menggunakan busur melalui penugasan dengan rasa percaya diri. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sekarang Ibu akan pimpin kalian untuk tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas.
Tadi sudah Ibu katakan kalau judul pembelajaran kita pada hari ini adalah mengukur sudut pada segi 4 layang-layang dan belah ketupat. Nah, dengan mengukur sudut nanti kita akan menggunakan busur derajat. Ini yang Ibu pegang adalah busur derajat. Nah, sekarang coba perhatikan semuanya ke depan anak-anak. Ini Ibu sudah bawa layang-layang ya. Layang-layang ini merupakan bangun datar yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Layang-layang ini merupakan turunan dari segi 4 yang mempunyai ciri khusus. Dua sisi membentuk sudut sama panjang dan besaran sudut yang saling berhadapan sama besar. Sisi yang sebelah kanan harus sama besar dengan sisi yang sebelah kiri. Nah, sekarang untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan menayangkan video tentang cara pengukuran besar sudut layang-layang. Coba perhatikan semua ke depan. Diketahui besar sudut BAD adalah 68 derajat dan sudut BCD 82 derajat. Tentukan besar sudut ABC ya. Perlu diketahui bahwa sudut ABC ini besarnya sama dengan sudut ADC. Dalam sebuah bidang segi 4 ya, tentu jumlah semua sudutnya adalah 360 derajat. Ya. Nah, untuk dapat menghitung ABC, coba kita misalkan dengan variabel X misalkan. Berarti ini adalah X, ini pun juga sebagai X. Ya, kita mulai. Oke, setelah menonton video tadi, sekarang Ibu akan tanya, apa saja yang harus kita siapkan dalam melakukan pengukuran sudut layang-layang? Ya, yang pertama yaitu dengan menyiapkan busur. Nah, sekarang kalian sudah pahami tentang cara pengukuran sudut pada layang-layang. Ibu akan lanjutkan yaitu pengukuran sudut pada belah ketupat. Nah, coba perhatikan dulu ke depan. Ibu juga akan menayangkan video cara pengukuran belah ketupat. Oke, perhatikan. Sudut pada belah ketupat. Nah, belah ketupat ini kan segi 4, maka besar sudut keseluruhannya adalah 360 derajat. Nah, di sini yang sudah diketahui adalah sudut K-nya yaitu 140 derajat. Berapakah besar sudut KLM? Berarti kalau yang ditanya KLM, kita cari L-nya. Nah, berapakah besar sudut L-nya? Ingat, sudut yang bersebelahan pada belah ketupat jumlahnya ada. Belah ketupat merupakan bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah segitiga siku-siku masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Misalnya, coba perhatikan ke depan, sudut ABCD dan sudut ADBC. Sudut ABCD sama dengan sudut ADC dan sudut BAD sama dengan sudut BCD yang masing-masing besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian sudut AEB sama dengan sudut BEC dan sudut CED sama dengan sudut DEA yang masing-masing sudutnya besar sudutnya sama yaitu 90 derajat. Baiklah, ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau tidak ada, Ibu rasa kalian sudah mengerti ya tentang penjelasan Ibu mengenai layang-layang dan belah ketupat. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kalian akan mengerjakan LKPD. Nah, di sini sudah tertulis semua petunjuk pengerjaan LKPD. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi pada lembar kerja peserta didik atau LKPD tadi. Oke, sudah bagus ya hasilnya.
Baiklah, setelah kalian melakukan presentasi hasil diskusi tadi, Ibu lihat semua jawaban sudah benar. Nah, sekarang adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa bangun datar layang-layang dan belah ketupat memiliki bentuk yang hampir sama ya. Layang-layang memiliki 4 sudut dan memiliki sisi yang sejajar. Sisi yang sebelah kiri itu akan sejajar dengan sisi yang sebelah kanan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian yang kedua tadi adalah belah ketupat, merupakan bangun datar yang memiliki sifat semua sisi yang memiliki panjang sisinya sama. Seperti persegi ya, jadi sisi-sisinya sama panjang dan memiliki sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berdekatan ini berjumlah 180. Jadi sudut atas dan sudut bawah, sudut kanan, sudut kiri itu sama besar. Sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Ya, evaluasi ini akan kalian kerjakan secara mandiri. Setelah Ibu periksa hasil evaluasinya, alhamdulillah semua nilainya sudah bagus ya. Itulah beberapa sifat dari bangun datar yang kita pelajari hari ini. Ada layang-layang dan belah ketupat. Jangan sampai lupa anak-anak belajar di rumah karena materi ini akan berkaitan dengan materi bangun datar selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan melakukan refleksi. Kalian sudah paham ya tentang materi hari ini? Alhamdulillah, Ibu yakin kalian sudah paham. Ya, alhamdulillah kalian sudah memahami semua tentang bangun datar pada hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan tindak lanjut atau pekerjaan rumah yang nanti Ibu mau kalian kerjakan bersama orang tua kalian. PR-nya atau pekerjaan rumahnya adalah kalian membuat layang-layang. Nanti kita akan mencoba menerbangkan layang-layang yang kalian sudah buat ya. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya, coba kalian perhatikan kelas kalian. Nah, itu terdapat sampah di bawah meja ya. Sekarang coba kalian pungut dan buang ke tempat sampah agar kelas kita akan menjadi bersih kembali. Ya, alhamdulillah kelas kita sudah bersih kembali. Sekarang Ibu mau salah satu kalian, siapa tadi yang ke sekolahnya pertama kali? Ya, Padil ya. Tadi pagi Padil yang pimpin doa. Sekarang Ibu minta Padil juga memimpin doa dalam menutup pelajaran kita hari ini. Silakan Padil. Oke, terima kasih Padil. Baiklah anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.